Yang juga jadi sorotan adalah tak hanya kasus pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Akhirudin diduga juga terseret kasus gratifikasi atas gudang BBM ilegal dan juga pencucian uang. Hingga kini polisi belum menetapkan Akhirudin sebagai tersangka. Namun pemeriksaan terhadap mantan Kabak Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara ini terus dikebut. Kasus pembiaran penganiayaan oleh anak polisi Aditya terhadap seorang mahasiswa bagai kotak Pandora yang membuka kasus-kasus lain yang menjerat perwira polisi AKBP Akhirudin Hasibuan. Tak hanya satu kasus pidana, AKBP Akhirudin diduga juga terseret gratifikasi dan pencucian uang alias TPPU. Dugaan gratifikasi dan pencucian uang AKBP Akhirudin muncul setelah polisi menggeledah gudang BBM ilegal di dekat rumah Akhirudin. Polisi menyebut gratifikasi diduga diterima Akhirudin sebagai uang jasa pengawas gudang solar milik PT Almira sejak 2018. Walau sudah menetapkan status penyelidikan perkara, polisi belum menetapkan adanya tersangka. Terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Menilik dari laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN Akhirudin di KPK, diketahui Akhirudin terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2021 lalu. Namun, jumlah hartanya sama seperti LHKPN yang dilaporkannya pada 2011, alias selama 10 tahun tidak berubah. Tercatat, jumlah kekayaan Akhirudin mencapai lebih dari 467 juta rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 46,3 juta rupiah, kendaraan 370 juta rupiah, dan kas serta setara kas mencapai 51,2 juta rupiah. Jumlah harta yang tidak berubah selama 10 tahun ini menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih patut dicurigai jadi indikasi tindak pidana pencucian uang. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk melihat bahwa ini ada indikasi TPPU. Dan dalam hal ini ya jelaslah dari LHKPN yang tidak pernah berubah. Tidak mungkinlah polisi tidak berubah. Karena kalau dari beda dengan pajak ya. Kalau pajak itu kan memang penghasilan pokok kita kan itu mungkin nggak berubah. Tapi kalau LHKPN kan berkaitan dengan harta kekayaan. Bahkan berkala per tahun harusnya dirubah. Dia punya apa sekarang? Polisi, maaf saja, polisi dan juga pejabat lain. Di sekitar kita yang bukan Jakarta ya Mas Ambang ya, itu sering sekali masyarakat melihat bahwa itu ada bangunan besar, ada corporate besar. Orang mengatakan 2-3 tahun yang lalu, oh itu miliknya polisi, itu miliknya pejabat ini. Dan masyarakat dipaksa untuk menerima, oh iya. Sekarang sudah berubah fenomena sosialnya, yaitu mereka bisa viralkan, bisa ini. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut seharusnya secara internal Polri memiliki mekanisme pengecekan LHKPN anggota Polri. Namun dalam kasus ini terlewat. Ya, dalam hal ini dari internal tentunya ada mekanisme sendiri ya dalam rangka mengecek ini. Tetapi apakah karena jumlahnya yang banyak ataupun koordinasinya yang kurang sehingga ini terlewatkan begitu. Ya ini tentunya anggota Polri kan dilarang untuk melakukan tindak pidana ya. Ini yang jelas dengan ikut bisnis ilegal ini sudah bisa dikatakan dia terlibat tindak pidana. Tapi di sisi lain dalam hal kasus penganiayaan sendiri yang bersangkutan harusnya melerai, harusnya mencegah, tetapi justru membiarkan kedua anak itu berkelahi. Di samping itu adanya ancaman dan sebagainya. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik Akhirudin dan juga anaknya Aditya guna menelusuri indikasi pencucian uang yang dilakukan oleh Akhirudin. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui bagaimana langkah terbaru KPK menjawab desakan pengusutan aset dan juga kekayaan serta dugaan tindak pidana pencucian uang AKBP Akhirudin Hasibuan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Dipo, seperti apa langkah terkini KPK untuk mengupas dugaan korupsi AKBP Akhirudin
Hasibuan. Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan saat ini fokusnya adalah untuk menelusuri harta kekayaan dari AKBP Akhirudin yang tertuang di dalam LHKPN KPK. Artinya itu dulu, Mercy, yang patut digarisbawahi sebelum nantinya pihak KPK menilai apakah kemudian betul ada dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya atau tidak. Tadi pun kami mencoba mengkonfirmasi kepada Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, yang menyebut sampai dengan saat ini proses penelusuran terkait dengan harta kekayaan AKBP Akhirudin masih terus berlangsung, dan menariknya saat ini KPK juga sudah berkoordinasi dengan Itwasum Polri untuk betul-betul mencari bahan pelengkap terkait dengan apakah harta kekayaan milik dari AKBP Akhirudin ini hanya yang tertuang di dalam LHKPN ataupun ada harta kekayaan lainnya yang kemungkinan besar juga diketahui oleh Itwasum Polri. Nah, hal-hal ini yang kemudian nanti juga akan menjadi bahan pertimbangan apakah KPK akan mengambil langkah lanjutan, yaitu untuk memanggil AKBP Akhirudin dan juga memeriksanya secara langsung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya sejauh ini belum ada rencana fix begitu ya, ataupun rencana pasti dari KPK untuk memanggil AKBP Akhirudin sebelum nantinya hasil analisa ini selesai. Nah, yang menarik juga kalau kita berkaca pada apa yang kemudian sudah tertuang di dalam LHKPN AKBP Akhirudin, terakhir dia menginput LHKPN ini pada tahun 2021, di mana pada saat itu hanya terdapat kurang lebih harta senilai 467 juta rupiah, yang tentu ini sangat berbanding terbalik jika kita melihat gaya hidup yang sempat terlihat di media sosial ataupun yang tersebar di media sosial, khususnya yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Salah satunya adalah dengan mengendarai motor gede yang tentu kita tahu nominalnya ini tidak murah. Artinya ini nanti data LHKPN ataupun harta kekayaan yang dimiliki oleh datanya begitu yang dimiliki oleh KPK terkait dengan AKBP Akhirudin ini akan dikomparasikan dengan fakta-fakta lainnya yang kemudian ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, menariknya tidak hanya KPK tetapi juga pihak dari PPATK terus bekerja. Sampai dan saat ini bahkan pihak PPATK menyebut nampaknya ada rekening lain atau yang disebut dengan rekening gendut yang dimiliki oleh AKBP Akhirudin yang nilainya ini mencapai angka puluhan miliar rupiah. Bahkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa jika melihat dari mutasi rekeningnya tersebut, besar kemungkinan profilingnya ini tidak sesuai. Artinya penghasilan yang didapatkan oleh perwira menengah Polri sekelas AKBP Akhirudin ini tidak sesuai dengan mutasi rekening yang terjadi di dalam rekening dari AKBP Akhirudin. Ini hal-hal yang kemudian nanti tentu akan dilengkapi terkait dengan analisa datanya, kemudian juga bahan-bahan yang memang diperlukan baik oleh pihak KPK maupun PPATK yang tentu nanti akan berkoordinasi untuk melihat apakah kemudian nanti ada tindak lanjut pemanggilan terhadap AKBP Akhirudin atau tidak dalam waktu dekat ini, Mercy. Dipo, saat ini Anda berada di gedung KPK, publik juga masih menanti kelanjutan dari penelusuran KPK tentang dugaan pencucian uang sejumlah pegawai Kementerian Keuangan yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Bagaimana kelanjutan penelusuran KPK, Dipo? Ya, terakhir kita tahu beberapa waktu lalu ramai sekali memang perbincangan terkait dengan dugaan gratifikasi yang kemudian dimiliki ataupun yang diperoleh oleh Rafael Alun Trisambodo yang kita tahu bersama juga sampai dengan saat ini sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apa langkah lanjutan yang kemudian akan dilakukan oleh KPK? Tentu akan memeriksa yang bersangkutan. Tetapi juga tidak hanya Rafael Alun Trisambodo, ada juga beberapa pihak lainnya yang tentu nanti akan diperiksa oleh KPK. Karena kita tahu pihak KPK juga terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus ini. Terakhir, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah ada kurang lebih 5 orang yang terkait dengan Rafael Alun Trisambodo yang dicegah untuk tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Rinciannya adalah yang pertama terdiri dari istri Rafael Alun, kemudian juga 2 orang anak Rafael Alun, dan juga ada adik Rafael Alun, dan yang terakhir adalah Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur. Proses pencegahan ke luar negeri ini berlaku selama 6 bulan dari tanggal 13 April hingga 13 Oktober 2023. Berbicara terkait dengan Rafael Alun Trisambodo, kita tahu bersama cukup panjang memang kasusnya dan akhirnya pada April lalu pihak KPK sudah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka karena terbukti menerima gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 1,3
miliar rupiah dari sejumlah wajib pajak. Kita tahu juga yang menarik, pihak KPK menyita sejumlah alat bukti, katakanlah seperti itu, seperti misalnya adalah uang senilai 32,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam safe deposit box yang disimpan begitu ya oleh Rafael Alun Trisambodo, dan juga ada sejumlah barang bukti lain yang diamankan, mulai dari dokumen, kemudian juga dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas perhiasan, sepeda, serta uang dalam nominal rupiah yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Artinya pemeriksaan terkait dengan AKBP Akhirudin, kemudian juga Rafael Alun Trisambodo yang memang kalau kita lihat benang merahnya ini ada kemiripan, terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar praktik-praktik gratifikasi, kemudian juga praktik-praktik tindak pidana pencucian uang ini tidak lagi dilakukan oleh pejabat negara. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.